Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada taklim online Hamfara 11 ya. Insya Allah dengan tema jejak ekonomi Islam di Palestina yang insya Allah saya Andre dari siswa Hampara sebagai admin dan akan membawakan acara menjadi moderator yang insya Allah juga akan dibersamai pemateri kita yakni Bang Ali Akbar. Guys, alhamdulillah kita sudah tadi uh, temu sapa ya, insya Allah. Alhamdulillah beliau dalam keadaan baik dan Bang Ali Akbar sendiri merupakan CEO ya, CEO Core i6 dan juga adalah alumni STI Hampara sendiri, masya Allah. Baik, uh, Bang Ali, apakah bisa kita mulai? Yang lain nyusul aja barangkali ya. Oh iya. Ini nggak bisa share. Sudah bisa share screen ya? Ya. Oh, saya coba untuk uh, Udah. fokus ya. Oke. Oke, Bang Ali. Baik, langsung saja kepada Bang Ali. Insya Allah untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bang. Baik, syukron kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dosa kita panggil sebur, bahasanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kesehatan, keimanan, istiqomah dalam selama kita, insya Allah di tengah ujian zaman yang luar biasa, istiqomah, insya Allah. Baik, topik sore ini taklim online yaitu terkait dengan jejak ekonomi Islam di Palestina. Ya, insya Allah nanti ada capture yang mungkin lebih global kali ya, lebih makro. Karena untuk lebih spesifiknya Palestina ini ada ya setelah adanya aneksasi gitu ya. Sebelumnya itu nama Palestina ini nggak begitu familiar, apalagi dikhususkan pada Yerusalem dan sekitarnya. Sebelumnya Palestina ini adalah bagian dari yang disebut Syam yang hari ini sudah terpecah menjadi 4 negara ya, Palestina. Kapan Bang Ali sebelumnya ada kendala sound ya kayaknya di saya agak kurang agak-agak berdengung gitu suaranya dari Bang Ali. Cek, udah kedengeran? Oke sip Bang Ali, Masya Allah, siap. Ya baik, jejak ekonomi Islam Palestina, langsung kita mulai ya. Sebelumnya kita harus coba menyamakan frekuensi ya, soal apa itu ekonomi Islam, karena pemahaman mainstream yang hari ini berkembang ekonomi Islam itu ya perbankan syariah gitu. Bahkan dalam ekonomi Islam yang utuh itu masih begitu belum terlalu familiar ya, kalau pemahaman mainstream yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, khususnya di tengah-tengah umat itu sendiri. Sehingga kita perlu sedikit bahas dulu, karena ini di Wikipedia sebetulnya sudah cukup memadai ya definisinya, bahwa ekonomi syariah itu ya merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami dari nilai-nilai Islam. Jadi Wikipedia ini seperti itu. Kemudian perbedaan ekonomi syariah dengan yang konven ya,
krisis ekonomi yang sering terjadi di Tenggara, jadi terjadi ya di Tenggarai adalah ulah sistem ekonomi konvensional dan seterusnya. Kemudian ciri khas ekonomi syariah di sini dikatakan ada kesatuan, unity, keseimbangan, kemudian kebebasan, ya, tanggung jawab dan seterusnya. Tujuannya juga kurang lebih bagaimana agar nilai-nilai Islam itu bukan semata-mata hanya untuk kehidupan Muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi Islam adanya pemenuhan kebutuhan dan seterusnya. Nah, pada kesimpulannya di Wikipedia itu kemudian ketika berbicara soal potensi itu selalu endingnya adalah yang digambarkan itu adalah perbankan syariah. Nanti habis maghrib Baru mungkin bisa diset. Iya ke grup, jangan tanya. Ada ide. Cuman ini agak ada kendala ya dari saya pribadi. Mohon untuk bisa di mute suaranya. Saya sudah mencoba mute. Jangan, biarkan saja, please. Nah, ini kan udah mendadak gimana? Ayo, lagi itu kayak maksud gimana? Menanya apa enggak? Masya Allah, Afwan. Saya dari tadi berbicara agak jelas terdengar ya. Afwan, ini tadi sudah saya coba mute, tapi memang ada kendala di saya. Insya Allah sudah clear nggih. Bang Ali, silahkan dilanjutkan. Mic-nya Bang Ali, insya Allah bisa di-unmute. Oke, silakan Bang Ali. Baik, dari perkembangan soal paradigma ya, atau mungkin sudut pandang terkait dengan ekonomi syariah atau ekonomi Islam masyarakat itu, ya, secara definisi tadi sudah mendekati sebetulnya dari Wikipedia ya, sudah mendekati bahwa penerapan ekonomi syariah itu terkait dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang ilham dari syariat itu sendiri untuk kehidupan bermasyarakat ya, terkait dengan ekonomi, dan kemudian tidak hanya untuk umat Islam tapi juga untuk seluruh umat tadi katanya seperti. Namun ketika berbicara soal potensi ekonomi syariah, nah ini selalu acuannya adalah perkembangan pertumbuhan daripada perbankan syariah. Bisa kita lihat di Wikipedia secara umum. Hal ini menyesuaikan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang juga diperkirakan akan kembali 50%. Asuransi ya, perbankan syariah, asuransi syariah, perbankan syariah yang diperkirakan akan mencapai pangsa pasarnya antara 5-6% dan seterusnya. Intinya selalu indikator-indikator pertumbuhan ekonomi syariah itu selalu acuannya adalah perbankan atau produk-produk syariah yang lain seperti asuransi syariah, seperti mungkin ada perubahan dan macam-macam. Nah, ini yang perlu diluruskan. Kenapa perlu diluruskan? Karena sebetulnya kalau bicara ekonomi Islam itu bukan cuma perbankan, ya, apalagi asuransi. Nah, inilah kemudian di Hampara dan juga di Pon Isaac ya, ada acara kolaborasi. Ekonomi Islam ini coba kita tempatkan pada porsinya masing-masing. Jadi secara realita tadi itu dan idealita ada perbedaan. Ada perbedaan konsepnya bagaimana yang tanya. Secara realita itu ternyata ekonomi syariah itu disempitkan pada perbankan saja, pada asuransi saja, pada produk-produk yang biasanya ada di bank-bank syariah. Ini yang menjadi soal. Kenapa? Karena kalau hanya berbicara soal ini saja, ya kita nggak bisa kemudian
mengenal apa itu ekonomi syariah secara apa, secara menyeluruh. Nah, karena itu sebelum masuk ke jejak ekonomi Islamnya, ya kita harus clearkan dulu ekonomi Islam itu apa yang nanti dikenal oleh umat masyarakat. Nah, jadi bangunan ekonomi Islam itu kurang lebih seperti ini, ya, bahwa seluruh harta kekayaan itu dikelola oleh syariat, ya, sehingga nanti akan terdistribusi secara kepemilikan, kemudian penggunaannya, pengelolaannya, sampai nanti distribusi hasil daripada pengelolaan. Gambarannya kurang lebih itu. Kalau anak-anak Ampara mungkin sudah sangat familiar ya dengan bagian ini. Jadi bangunan secara utuhnya itu ada yang namanya ekonomi prapasar, soal status daripada kepemilikan. Dan ini nggak dimiliki oleh ekonomi konvensional atau ekonomi kapitalis, karena semua orang, siapapun dia, baik itu individu maupun lembaga, dia punya hak untuk bersaing secara bebas untuk bisa memperoleh, memiliki, dan mengelola serta mengembangkan semua sumber daya alam yang semua sumber daya kekayaan yang ada. Siapapun dia, selama dia punya modal, maka dia berhak untuk ikut terlibat dalam pembangunan. Sebaliknya, dalam sosialis komunis itu dia anti banget sama kepemilikan individu. Karena dengan membiarkan individu berkuasa, bagi sosialis itu ketidakadilan yang sangat nyata, sehingga tidak boleh ada individu-individu yang menguasai sumber-sumber kekayaan alam yang ada, karena itu akan menghalangi keadilan dan pemerataan ekonomi yang ada, sehingga semua harta kekayaan itu harus dimiliki oleh negara. Ya, bagi sosialis komunis itu seperti itu. Lalu bagaimana dengan Islam? Islam ternyata lebih proporsional. Ya, di sini dibagi, ada yang namanya kepemilikan individu, ada yang namanya kepemilikan umum, dan ada yang namanya kepemilikan negara. Ini masing-masing prapasar. Prapasarnya pembagian status kepemilikannya harus jelas dulu, biar nanti nggak salah masuk kamar. Gitu. Orang individu nggak boleh dia menyerobot apa yang sudah menjadi milik umum. Ya. Yang milik individu nggak boleh juga langsung diakuisisi menjadi milik apa yang milik individu diakuisisi menjadi milik umum, atau milik negara kemudian diakuisisi menjadi milik pribadi. Nah, itu nggak boleh. Jadi semuanya harus jelas soal kepemilikan. Setelah soal kepemilikan ini kemudian clear, baru masuk ke pasar. Dalam pasar itu, maka pasar syariah itu berlaku. Bagaimana agar bisa mewujudkan keadilan pasar, maka ada ketentuan-ketentuannya. Ya, ada 8 lapis syariah itu yang mesti dijaga, yang mesti diamalkan agar keadilan pasar itu benar-benar dapat terwujud. Ini nggak ada dalam konsep kapitalisme maupun konsep sosialisme, nggak ada. Ya bebas aja udah bersaing. Apalagi dalam sosialis komunis, ya itu pasti sangat stagnan karena semuanya sudah ditetapkan oleh negara. Bahkan mungkin soal harga pun itu sudah dipatok oleh negara. Ya, sehingga mematikan kreativitas atau membunuh inovasi, ya, karena orang udah malas untuk berkembang, semuanya udah diatur oleh negara, ya, kurang lebih dalam sosialis komunis seperti itu. Ini dalam pasar, ya. Pasca pasarnya seperti apa setelah dihasilkan dalam pasar, tadi hasilnya bagaimana, ya itu berarti didistribusikan kekayaan oleh negara. Dari pasar itu nanti, itu kan dia kepemilikan individu kalau pasar. Ada juga yang kepemilikan umum masuk ke pasar, namun itu by negara, ya, atau negara sebagai pelaku pasarnya, sehingga tetap menjaga keadilan di antara para pelaku-pelaku pasar yang ada. Artinya dalam situasi tertentu negara boleh saja masuk ke dalam pasar untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan olahan-olahan milik umum, yaitu rakyat itu sendiri, sehingga hasilnya akan dikembalikan kepada umum atau kepada rakyat, kepada masyarakat. Nah, kalau negara juga ada intervensi secara regulasi barangkali untuk yang dia statusnya luar negeri, perdagangan luar negeri itu bisa diatur secara ketat oleh negara.
Sehingga hubungan diplomasi itu juga itu sangat menentukan ke depan. Kita boleh berbisnis, kita boleh berdagang dengan siapa saja, itu nanti negara yang tentukan. Seperti misalnya sekarang kita sedang ada konflik ya, dengan negara-negara yang memang secara terang-terangan memusuhi umat Islam. Berarti statusnya itu adalah negara muhariban fi'lan. Ya. Kafir muhariban fi'lan. Itu kita nggak boleh sama sekali bermuamalah, berbisnis, atau hubungan apapun dengan mereka. Karena mereka adalah musuh. Nah itu kalau nyambungnya ke politik ekonomi. Nah ini secara utuhnya bangunan ekonomi Islam itu seperti ini. Ada prapasar, ada di dalam pasarnya seperti apa, dan ada pasca pasar soal distribusi. Sehingga gambaran distribusinya atau secara simpelnya lagi ya seluruh harta kekayaan itu dibaginya menjadi 3 kepemilikan ini, ya, individu, umum, negara. Kemudian pengelolanya itu ya individu sendiri, kalau punya individu, kalau umum itu dikelola negara, begitupun milik negara ya dikelola juga negara sendiri. Masuknya ke pos-pos yang sudah ditentukan oleh Baitul Mal. Ya, kalau harta-harta yang didapatkan dari kepemilikan individu ada posnya sendiri, dari kepemilikan umum ada posnya sendiri, dari negara juga ada posnya sendiri, dan seterusnya. Ya. Jadi dalam Islam itu sangat-sangat proporsional, sangat-sangat memperhatikan status kepemilikan suatu benda, suatu barang. Jadi nggak bisa asal klaim, ya. Nggak bisa hanya karena punya modal besar, hanya karena punya banyak sumber daya uang barangkali, atau mungkin dia punya grup yang bisa membeli apa saja gitu ya, sehingga dia seenaknya mengklaim atau membeli sumber daya yang sebetulnya itu milik umum. Dalam Islam nggak bisa seperti itu. Individu dia nggak boleh masuk mengakses apa yang menjadi milik umum, ya. Dia hanya berhak atas apa yang dimilikinya saja, dan itu diputar dalam pasar ekonomi, pasar syariah. Begitupun umum, ya, yang berhak untuk mengelolanya hanya negara, nggak boleh diserahkan kepada individu, ya. Nggak boleh juga diserahkan kepada negara lain, apalagi swasta asing, ya, itu nggak boleh sama sekali. Itu sudah ketetapan syariah, itu ya wajib diikuti oleh penyelenggara negara atau penguasa Banyak kan 14-an. yang menggunakan syariah sebagai konstitusinya atau dasar negaranya. Nah, sehingga dengan pembagian ini, insya Allah, maka nggak akan ada apa namanya kesenjangan ekonomi, nggak akan ada kemudian eh, sumber daya alam yang terbuang sia-sia atau cuma dimiliki, dinikmati oleh sebagian orang yang punya modal saja. Insya Allah semuanya akan merata distribusinya, ya, dengan konsep ini. Sehingga ini mematahkan konsep mainstream tadi, bahwa ekonomi syariah itu bukan hanya sekedar perbankan, bahwa ekonomi syariah itu bukan hanya sekedar bicara soal asuransi syariah, bukan hanya bicara soal dorobah, bukan hanya bicara soal sirkah, ya, tapi secara umum, baik itu makro maupun mikro. Lebih-lebih yang paling penting adalah soal makronya. Artinya ini kita coba menyamakan frekuensi dulu sebelum kita menapaki jejak-jejak ekonomi Islam tadi, khususnya di Palestina. Nah, ini saya kira penting ya, kemudian kita paham bersama bahwa ekonomi syariah, ekonomi Islam itu bukan hanya perbankan saja, bukan hanya institusi lembaga keuangan saja dan seterusnya, tapi lebih lengkap daripada itu. Perbankan, kemudian lembaga keuangan itu salah satu daripada produk atau fungsi dari ekonomi Islam yang begitu komplit, yang begitu sempurna ya aturannya, insya Allah dari mikro sampai makro itu ada. Nah, fungsi perbankan itu dia bisa masuk ke Baitul Mal nih, ya. Baitul Mal di sini ada sektor individu, ada umum, ada negara. Nih, untuk tugas-tugas utama daripada Baitul Mal itu ya bagaimana dia bisa menjamin kebutuhan pokok secara komunal masyarakat. Ya, baik itu pendidikan, kesehatan, keamanan. Nah, ini diupayakan oleh negara, dikelola oleh negara bagaimana caranya agar pendidikan, kesehatan, dan keamanan itu bisa semurah mungkin. Atau kalau bisa ya malah gratis. Dananya dari mana? Dari pos kepemilikan umum. Ya, dari sumber daya alam, ya bumi misalnya, tambang, batu bara, emas, dan seterusnya. Kemarin
baru-baru ini ada kabar buruk lagi kan soal Freeport yang itu merupakan sumber emas yang mestinya bisa digunakan untuk eh, memaksimalkan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, ya, malah diperpanjang lagi kontraknya oleh Jokowi, ya, ketemu dengan Joe Biden di Amerika setelah pertemuan Oki. Jadi modus utamanya itu mempresentasikan hasil KTT Oki yang kemudian dilakukan di Riyadh, Arab Saudi. Ternyata di sela-sela itu diobrolkan soal perpanjangan kontrak izin daripada Freeport kurang lebih sekitar 40-an tahun lagi ke depan, ya. Itu kan berarti bisa habis sumber daya kita dibawa ke Amerika kan gitu. Nah, padahal itu bisa digunakan untuk membangun kebutuhan pokok masyarakat ini, pendidikan, kesehatan, keamanan. Sehingga dari sana itu ya sekolah-sekolah bisa gratis, fasilitasnya bisa lengkap, ya, pendidikan, kesehatan, rumah-rumah sakit. Di zaman kekhilafahan dulu, orang-orang sakit itu justru dibiayai. Ya, berapa hari dia nggak bisa kerja, itu dikasih kompensasi, dikasih hadiah. Karena dia punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya, tapi karena dia sedang sakit, sehingga dia terhalang dengan uzur syar'i, dia nggak bisa kerja. Oleh karena itu saat itu khalifah itu kemudian memberikan kebijakan bagi yang sedang sakit itu bisa kemudian diberikan hadiah atau diberikan kompensasi untuk mengganti hari libur dia yang karena uzur sakitnya itu. Itu real terjadi. Ya. Maka nanti kita akan melihat itu salah satu jejak-jejak, ya. Kemudian nanti kita coba buka yang terjadi di Palestina atau seluruh wilayah Islam saat ini. Fungsi lainnya adalah memastikan kebutuhan pokok individu. Jadi tidak hanya kebutuhan pokok masyarakat yang dipastikan itu terpenuhi oleh Baitul Mal, ya, tapi juga kebutuhan pokok individu, sandang pangan papan. Ya, bagi mereka yang kesulitan punya rumah misalnya, itu sebisa mungkin pemerintah membuat program-program rumah murah barangkali agar individu-individu yang memang sudah punya rumah tangga itu bisa lebih mudah mengakses tempat tinggal, ya, soal kebutuhan pangannya, soal papannya dan seterusnya gitu. Ini menjadi kewajiban daripada negara. Meskipun ya ada mekanisme tersendiri, ya, soal kebutuhan pokok ini dia kemudian utamanya itu adalah dari jalur nafkah dulu, kecuali dia sudah tidak punya keluarga, baru kemudian diambil alih oleh Baitul Mal. Nah, kemudian membangun industri berat, ya, infrastruktur belanja negara, kemudian kebutuhan permodalan untuk usaha. Jadi mereka-mereka yang ingin berwirausaha, salah satu programnya itu agar pengangguran itu bisa terentaskan, maka Baitul Mal wajib menyediakan permodalan. Ya, kalau mereka yang memang baru-baru banget untuk memulai, itu dikasih modal secara cuma-cuma. Atau mereka-mereka yang butuh modal besar, itu kemudian diberikan pinjaman tanpa bunga, ya, tanpa tambahan dan seterusnya. Kemudian kebutuhan simpan pinjam juga bisa. Jadi fungsi bank itu ya bisa menjadi bagian daripada Baitul Mal. Sehingga keliru kalau misalnya ada anggapan bahwa ekonomi syariah itu ya perbankan syariah. Nah, itu keliru besar. Itu baru cuma salah satu fungsinya doang. Ya. Utuhnya ekonomi syariah itu sangat lengkap. Mulai dari kebutuhan pokok individu, kebutuhan pokok masyarakat, sampai soal pembangunan industri, infrastruktur masyarakat, termasuk belanja negara, itu diatur semuanya dalam ekonomi syariah. Ya, kebutuhan transfer jasa lainnya dan seterusnya itu juga bagian daripada fungsi bank, semuanya ada dalam itu. Artinya ini menjadi indikator kita, ya, menjadi indikator kita kalau kita ingin melihat jejak-jejak ekonomi Islam, ya berarti poin-poin ini yang menjadi ukuran kita, ada nggak nih di setiap zamannya gitu, ya. Bagaimana pemerintah membuat kebijakan terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat, ya, soal pendidikannya, kesehatan, keamanan, soal individunya, bagaimana agar mereka bisa terpenuhi, infrastrukturnya, dan seterusnya. Jadi indikator kita bukan cuma perbankan. Kalau kita coba cari indikator atau jejak-jejak ekonomi Islam, sementara indikator kita mungkin kita batasi pada perbankan, mungkin akan susah ketemunya, karena perbankan itu hal baru. Dia munculnya belakangan ini, ya, munculnya di Italia dengan asal katanya bengko atau bangku, ya pencetusnya orang-orang Yahudi juga. Salah satunya keluarga Rothschild yang menjadi sponsor utama lahirnya negara Zionis.
Ya, secara sejarahnya itu seperti itu. Dia mensponsori Theodor Herzl untuk kemudian menyewa sebidang tanah di daerah Yerusalem dengan tujuan mendirikan negara Yahudi itu. Untuk menyedot uang sebanyak-banyaknya itu, salah satu wasilahnya adalah membuat perbankan. Nah, jadi kalau bicara perbankan itu hal baru bagi Islam. Islam sudah punya fungsi yang lebih lengkap daripada itu. Ya, artinya kita coba meluruskan nih ya mainstream logika mainstream yang menganggap ekonomi syariah itu cuma perbankan, padahal lebih daripada itu, ya, dari makronya sampai mikronya itu sangat lengkap. Sehingga dengan pemahaman yang insya Allah sudah sesuai dengan paradigma keislaman kita, bahwa ekonomi syariah itu adalah ekonomi yang sangat komprehensif, mengatur ekonomi individu sampai ekonomi negara, ya, baik itu soal kebutuhan pokok, kebutuhan umum maupun kebutuhan negara yang memang ada urusannya dengan kepentingan umat. Ini akan menjadi indikator, akan lebih memudahkan kita untuk mencari jejak-jejak ekonomi Islam di masa lalu, di masa kejayaan Islam. Ya, sehingga kita pegang dulu alatnya nih. Ya, kita bicara jejak kan harus ada indikatornya. Ya, indikatornya itu apa yang menjadi jejak ekonomi Islam itu. Kalau kita terjebak dengan mainstream yang dibangun oleh eh, ekonom-ekonom sekarang, bahwa ekonomi syariah itu ya perbankan syariah, ya repot, kita nggak akan ketemu tuh jejak-jejak kita. Ya, jejak-jejak ekonomi Islam di masa lalu kita nggak akan ketemu, susah malah. Oleh karena itu eh, penting ya kita memahami bangunan utuh daripada ekonomi Islam. Nah, untuk utuhnya tadi kurang lebih seperti ini ya, yang sudah kita sampaikan, ada prapasar, ada dalam pasar, dan juga ada pasca pasar. Sampai soal fiskal dan moneternya itu ada dalam Islam. Ya. Kemudian dikenal dengan politik ekonomi Islam, sehingga hasil kekayaan yang sudah dibagi-bagi sesuai kepemilikannya tadi itu bisa didistribusikan sesuai dengan posnya masing-masing, sehingga keadilan, kesejahteraan, kemakmuran itu bisa benar-benar merata di tengah umat, dengan tengah masyarakat. Dan itu memang peruntukannya bukan cuma Muslim, ya, untuk semua warga negara, baik itu dia Muslim maupun non-Muslim. Bahkan nggak sedikit yang akhirnya lebih memilih hidup bawah aturan Islam daripada hidup di daerahnya sendiri. Itu dulu terjadi di Eropa dan Perancis. Karena hidup di negaranya sendiri, di kerajaannya sendiri itu mereka harus bayar pajak, begitu mahal, luar biasa. Tapi dalam Islam mereka cukup bayar jizyah. Itu pun cuma yang mampu saja, ya, dan cuma sekali setahun. Jadi sangat-sangat memudahkan. Nah, dengan mengetahui bangunan utuh daripada ekonomi Islam, sehingga kita bisa menjadikan alat ukur tadi, sampai kemudian masuk pada pencarian jejak-jejak yang ada di masa lalu. Nah, lengkapnya soal falsafah ekonomi, soal bangunan utuh ekonomi Islam, insya Allah sudah dibuatkan bukunya ya oleh guru kita, falsafah ekonomi Islam dan pasar ekonomi Islam. Sebetulnya ada satu lagi triloginya, yaitu politik ekonomi Islam, tapi belum selesai ditulis ya. Beliau ini mazhab Ampara, ya, sangat komplit secara utuh menggambarkan bagaimana ekonomi Islam itu benar-benar mengatur seluruh aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan ekonomi, baik individu sampai bersama negara, soal fiskal, soal moneter, bahkan soal APBN atau bahasa ekonomi. Ini kalau yang belum punya dan berminat silakan panitia saja, ya kira-kira seperti apa bisa mendapatkannya, bisa jawab saja Pak. Nah, kalau kita bicara soal Palestina sebelum negara api menyerang, sebelum Zionis penjahat, penjajah psikopat itu kemudian menyerang, menjajah Palestina, Palestina itu adalah Syam, ya, bagian daripada Biladis Syam. Nah, kita coba lihat mappingnya atau petanya. Ini peta wilayah kekhilafahan terakhir Turki Utsmani, ya, dari Maroko sampai Merauke. Ya, dari Maroko sampai Merauke itu
ternyata masuk wilayah Islam secara utuh. Nah, Biladi Syam itu ada di sini, di tengah-tengah sini. Dan sekarang terpecah belah menjadi 4 negara. Ya, tidak hanya Palestina, jadi Lebanon, jadi Yordan, satu lagi itu sebagian Mesir, ya kalau nggak salah, sebagian Mesir. Syria, yang paling besar itu Syria, termasuk Damaskus, itu yang akan menjadi ibu kotanya nanti. Nah ini Syam, Biladi Syam. Secara geografisnya seperti bagian daripada Biladi Syam. Jadi dulu nggak dikenal, nggak terlalu familiar. Kalaupun ada nama Palestina itu, kalau di tracking itu sebetulnya nama sebuah suku, ya nama sebuah bani lah ya. Kalau dalam bahasa tradisi Islam itu bani, bani dari Filistin dan seterusnya. Ada juga disebut Ilya ya untuk penyebutan Yerusalem dan seterusnya. Intinya kalau kita bicara Palestina, berarti kita bicara Syam secara keseluruhan. Kalau misalnya itu konteksnya sebelum adanya Israel penjajah di sini. Jadi konteksnya itu adalah Syam. Mulai dari Syria, dari Jordan, Palestina itu sendiri, dan Lebanon. Itu semuanya dulu satu kesatuan. Nah, kurang lebih seperti ini ya petahnya. Ini Filistin, ya. Kemudian Syria, yang juga masih konflik sampai sekarang. Jadi memang hampir seluruh wilayah Syam itu di era modern ini memang nggak pernah berhenti dari yang namanya konflik. Belum lama ada konflik Syria juga ya, ada Bashar Assad di sana dan seterusnya. Jadi konflik kepentingan Barat juga baru berpengaruh di sana dan seterusnya juga untuk kemudian bisa dikendalikan terus-menerus ya oleh sekutu-sekutunya Israel. Nah, kurang lebih petanya begini, sehingga kita bisa tahu bahwa sebelum bicara Palestina secara khusus, itu ternyata memang bagian daripada negeri Syam. Dan kalau kita bicara negeri Syam, ya itu insya Allah bicara peradaban Islam. Ya, peradaban Islam yang utuh di masa lalu. Meskipun sebelum dikuasai Islam pun memang wilayah Syam ini sudah menjadi pusat peradaban dunia. Pusat perdagangan, pusat bisnis, karena dia titiknya sangat strategis, menghubungkan antara Asia dengan Eropa. Di zaman Nabi masih belum menjadi Rasul atau Nabi pun, ya beliau sudah sering berdagang ke sana, sudah mengikuti paman beliau untuk kemudian berbisnis. Dan kebiasaan daripada orang-orang Quraisy itu biasanya perjalanan paling jauh untuk berdagang atau berbisnis itu adalah ke Syam. Dan memang itu tempatnya di Damaskus. Kalau Damaskus sekarang masuknya wilayah Syria. Ya, tapi kalau konteksnya Syam, yaitu keseluruhan, termasuk wilayah daripada Palestina, daripada Yerusalem, Lebanon, dan sampai irisannya dengan bukit Tursina yang ada di Mesir. Ya, bahkan sebagian hampir masuk ke Turki, Turkiya, ke Aleppo dan ke atas, itu masih bagian daripada Syam. Nah, sehingga kalau kita bicara jejak-jejak ekonomi Islam di Palestina, maka mau nggak mau ya kita buka sejarah jejak-jejak Islam yang ada di Syam. Itu kapan mulainya? Ya. Kalau bicara aktivitas perdagangan ini secara umum, ya pasti jauh dari masa Nabi kita, Nabi-Nabi sebelumnya itu ya sudah ada aktivitas ekonomi di sini, sudah ada titik-titik bisnisnya di sini. Bahkan bisa dikatakan Syam ini adalah negerinya para nabi. Bergantian para nabi yang ada di sini. Dan dari Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Ishak, Isa, Nabi Musa, dan seterusnya. Gitu ya. Ini menjadi negerinya para nabi. Nah, kita lihat ya, jejak ekonomi Islam di bumi Palestina atau Syam. Nah ini, Syam adalah negeri para nabi. Pada zaman Islam, wilayah Suriah ya sekarang termasuk negeri Syam bersama Palestina, Lebanon, dan Yordan. Negeri Syam ini dikenal sebagai negeri para nabi. Di wilayah ini, Allah telah mengutus manusia-manusia pilihan dari kalangan manusia yang diberi wahyu, kemudian untuk menuntun jalan hidup umat manusia agar senantiasa menyembah pada Allah. Ya, konsep tauhid lah ya. Jadi sebetulnya agama-agama samawi dari dulu, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad terakhir, itu konsepnya sama, yaitu agama tauhid.
Bisa dikatakan agama Islam semua gitu, karena Islam itu sebagai penyempurnanya gitu ya. Nah, di sini dikatakan, bahkan Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah menjamin Syam dan penduduk. Dalam sabdanya yang lain, Baginda SAW menegaskan, jika penduduk Syam telah rusak, maka tidak ada lagi kebaikan di tengah-tengah kalian. Nah, ini dibuktikan hari ini. Nggak pernah lepas itu konflik yang terjadi di Syam. Mulai dari Suriah, dari Lebanon, dari Yordan, sampai hari ini Palestina, itu bagian daripada Syam. Dan itu menunjukkan atau sebagai indikator bahwa memang kita sedang tidak baik-baik saja hari ini. Keutamaan-keutamaan negeri Syam, negeri yang diberkahi barak malau dalam Isra Miraj ya. Jadi salah satu titik destinasi daripada Nabi kita untuk bertemu Allah secara langsung di Sidratul Muntaha. Negeri Syam dinaungi sayap malaikat rahmat ya, itu ada hadisnya. Negeri Syam adalah kawasan yang sekarang meliputi 4 negara, Palestina, Yordan, Lebanon, dan Suriah. Dan Syam memiliki keutamaan baik dalam Al-Quran maupun hadis. Benteng Islam saat perang akhir zaman, itu hadisnya juga nanti di Syam. Bahkan nanti turunnya Nabi Isa, itu juga nanti di Syam, di Damaskus. Dikisahkan, diceritakan dalam isyarahnya hadis itu ya di Menara Putih, sebelah timurnya Damaskus, masjid yang menaranya putih. Nanti ada masjid yang kita tunjukkan. Pusat negeri akhir zaman pun di sana. Jadi ini menjadi titik krusial memang bagi umat Islam. Jadi tidak hanya sekedar bicara soal perdagangan tadi, pusat bisnis seluruh dunia di masa lalu bahkan sampai era modern, tapi juga ini menjadi alasan teologis, alasan keyakinan, alasan spiritual. Bahkan orang-orang Yahudi pun yang hari ini kemudian menjajah Palestina itu karena alasan agama, alasan spiritual. Bukan hanya sekedar semata-mata ingin menjarah hasil bumi yang ada di Palestina, bukan. Mungkin bagi mereka itu bonus. Karena bagi mereka Yerusalem itu adalah tanah yang dijanjikan bagi mereka. Nanti akan ada data-data nih kita buka setelah beberapa slide. Ternyata potensi alam di Palestina itu luar biasa banget. Selain daripada alasan spiritual atau alasan agama, karena itu pasti wajib. Ya. Sehingga kalau kita kan dalam Islam apapun faktornya yaitu bagian daripada alasan agama, baik itu ekonomi, politik, sosial, budaya, itu adalah urusan agama bagi kita. Kalau bagi orang-orang sekuler kan beda. Kalau bicara soal agama ya agama, soal pendidikan, ekonomi. Jadi seolah-olah itu terpisah. Tapi bagi kita enggak, mau urusan apapun itu urusan agama. Ya, karena sudah diatur secara sempurna bagi kita dalam Islam. Nah, kapan mulainya ada aktivitas ekonomi Islam di negeri Syam, ya termasuk di Palestina, yaitu ketika penaklukan Umar bin Khattab. Ya. Dalam artian sebelum penaklukan atau futuhat Umar bin Khattab ini bukan berarti nggak ada sama sekali perdagangan di sana. Sudah ada sejak nabi-nabi sebelumnya pun sudah ada. Hanya dia resmi menggunakan syariat atau resmi menggunakan ekonomi Islam, yaitu ketika dia tergabung dalam wilayah Islam, ya, khilafah Rasyidin saat itu yang dipimpin oleh Umar bin Khattab. Ihdad atau perjanjian Umar, yaitu tahun 637 Masehi. Dibuat tahun 1000 Masehi setelah Khalifah Umar bin Khattab berhasil memasuki gerbang Yerusalem dan disebut juga dengan Al-Quds, Baitul Maqdis, Yerusalem atau Aelia dengan uskup Safranius, kepala pendeta Kristen saat itu. Yerusalem ditunjuk Bizantium menyerahkan kunci gerbang Aelia langsung kepada Umar. Jadi justru uskupnya saat itu yang ingin memberikan kunci daripada Baitul Maqdis kepada Umar. Jadi itu menunjukkan secara simbolis Yerusalem, Palestina resmi menjadi wilayah Islam. Ketika dia sudah resmi menjadi wilayah Islam, berarti secara resmi juga ekonomi Islam mulai diterapkan di sini. Kalau tadi mungkin sebelumnya mungkin belum begitu resmi, kalaupun ada 1-2 orang pedagang muslim yang datang berjualan di sana, tapi ketika ada kekuatan negara tadi, ya itu bisa dipastikan insya Allah 100% ekonomi Islam. Ekonominya itu ya sesuai dengan aturan-aturan syariah, sesuai dengan aturan Islam. Apalagi kita kenal, Umar ini orangnya sangat tegas.
di pasar Madinah, beliau itu menyeleksi, ya, datang langsung menyeleksi ke pasar siapa saja yang tidak memahami muamalah terkait jual beli, ya, terkait dengan riba, maka itu dilarang untuk masuk ke pasar. Dites satu persatu, diuji satu persatu. Kalau nggak lulus, disuruh pulang dulu, belajar dulu. Segitunya tuh Umar. Sampai beliau mengangkat seorang Qadi Muhtasib. Ya. Qadi Muhtasib saat itu seorang perempuan kalau nggak salah, yang terkenal namanya tuh. Siapa? Sifa. Ya. Sifa siapa gitu, binti siapa. Kemudian menjadi Qadi Muhtasib beliau untuk menjaga agar pasar itu semuanya paham soal muamalah, transaksinya sesuai syariah, dan seterusnya. Berarti hal yang sama juga insya Allah diterapkan untuk wilayah Syam, bumi Syam, dan sekitar. Artinya ketika dia sudah resmi masuk ke dalam wilayah Islam, maka otomatis dia menerapkan syariah secara kafah, termasuk ekonominya, termasuk ekonomi Islam. Perjanjian ini ditandatangani oleh Umar bin Khattab sendiri, Uskup Safranius, beberapa panglima perang Islam dan antara lain Khalid bin Walid, Amr bin As, kemudian Abdurrahman bin Auf dan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai saksi. Nanti setelahnya bumi Syam ini akan dijadikan ibu kota negara kedua. Ya, ibu kota negara khalifah yang pertama itu kan di Madinah, melanjutkan pemerintahan daripada Nabi SAW. Setelah Khulafaur Rasyidin selesai, yaitu zamannya Ali bin Abi Thalib selesai, itu nanti dipindahkan oleh Muawiyah. Ke Damaskus. Namun kita tuntaskan Ihdat Umayyah dulu ini, isinya kurang lebih seperti ini ya, bahwa ini adalah jaminan keamanan dari hamba Allah Umar Amirul Mukminin kepada penduduk Yerusalem. Umar memberikan jaminan terhadap jiwa mereka dan seterusnya, masuk gereja-gereja, salib-salib mereka. Intinya yang ada hubungannya dengan peribadatan itu nggak akan diganti. Adapun orang-orang Yahudi tidak diperkenankan tinggal bersama mereka. Orang-orang Kristen di Yerusalem, ini adalah permintaan sendiri penduduk Yerusalem. Karena penduduk Yerusalem sangat membenci orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi telah membunuh tawanan Nasrani di wilayah Persia. Umar menjamin tidak ada satupun orang Yahudi yang lewat dan bermalam di wilayah Yerusalem. Saat itu sudah ditetapkan. Dan ini atas permintaan penduduk Yerusalem sendiri, yang notabene orang-orang Nasrani tadi. Mereka juga nggak suka dengan orang-orang Yahudi ternyata. Sampai itu masuk dalam poin perjanjian dengan Umar. Pokoknya di Yerusalem nggak boleh ada orang Yahudi. Karena mereka ini selalu bikin rusuh, selalu bikin masalah, dan seterusnya. Sehingga mereka nggak suka kalau ada orang Yahudi di sini. Karena memang saat itu yang memegang kunci daripada Baitul Maqdis itu adalah orang-orang Nasrani. Makanya yang menyerahkan kuncinya itu adalah tadi uskupnya tadi. Dan diserahkan secara langsung ya atas perintah daripada Bizantium, karena memang saat itu sudah ditaklukkan wilayahnya dan masuk Islam. Ini bertahan sekitar 400-an tahun. Sampai 400-an tahun. Sampai nanti perang salib dan jatuh lagi ke tangan Nasrani. Kesatria Templar diselamatkan lagi oleh Islam. Nah, Palestina di bawah bin Khattab itu sangat-sangat terkendali keamanannya. Ya. Bahkan bisa dikatakan semua agama yang ada di sana itu begitu damai, tentram, yang nggak seperti sekarang gitu, yang saling jadi sangat aman di tangan. Nah, ini Damaskus, Masjid Menara Putih, dan konon Nabi Isa itu akan turun di sini. Isinya begitu ya, alam misalnya. Nah, Damaskus atau Syam, pusat pemerintahan khilafah kedua setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada tahun 661 Masehi, Muawiyah tadi ya, salah satu daripada sahabat yang menjadi saksi tanda tanganinya Ihdat Umayyah, memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus atau Syam yang sebelumnya di Madinah. Kemudian berlanjut hingga akhir pemerintahan Bani Umayyah tahun 750 Masehi. Jadi Syam ini menjadi pusat pemerintahan khilafah kedua saat itu. Otomatis aktivitas ekonominya ya tentu sangat sangat dijaga, dikontrol langsung oleh khalifah. Hampir semua khalifah daripada Bani Umayyah itu kemudian ya benar-benar menjaga aktivitas-aktivitas yang ada di sana. Ya meskipun ada dinamika, ada tantangan-tantangan yang itu merupakan
karakter daripada orang-orangnya, bukan sistemnya, gitu ya. Namun ada satu khalifah yang sangat terkenal, yaitu Umar kedua, ya. Umar kedua, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang kemudian ketika bermarkas di Syam ini, ya, itu kemudian kebijakan ekonominya itu begitu luar biasa, begitu mensejahterakan. Jadi ini salah satu daripada jejak lain, ya, ekonomi Islam yang ada di bumi Syam atau Palestina. Waktu itu pusatnya di Damaskus. Ya, Palestina bagian dari Syam. Sosial yang adil selama masa pemerintahan. Kita coba rangkum beberapa poin, ya, kebijakan Umar bin Abdul Aziz, sehingga ini menjadi puzzle-puzzle daripada jejak-jejak yang coba kita kumpulkan, ya, persoalan ekonomi Islam yang terjadi, yang ada di bumi Syam atau di Palestina secara khusus, karena saat itu bagian daripada Syam. Yang pertama adalah penghapusan pajak yang memberatkan rakyat kepada seluruh warga khilafah. Nah, ini salah satu kebijakan Umar bin Abdul Aziz. Saat itu ya di Syam pusatnya. Jadi otomatis ekonomi Islam itu begitu kental, ya, begitu dijaga oleh para khalifah, terutama Umar bin Abdul Aziz. Beliau yang terkenal sangat bijak, ya, sangat adil. Yang kedua, memastikan distribusi zakat yang lebih adil dan efisien kepada mereka yang membutuhkan. Ya, ini bagian daripada ekonomi Islam juga nih, kalau kita bicara jejak. Bahkan diriwayatkan dalam beberapa kitab, ya, yang menjelaskan peristiwa atau kebijakan-kebijakan apa yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz ini. Itu sampai-sampai orang malu untuk menerima zakat. Mustahik itu nol. Semuanya mau menjadi pezaki. Semuanya saking sejahteranya itu nggak ada yang mau menerima zakat. Pengennya malah berzakat. Saking sejahteranya. Jadi kesuksesan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, yaitu bagian daripada jejak yang ada di Indonesia. Penerapan ekonomi Islam. Dan penerapan ekonomi Islam tentu dibarengi dengan penerapan bidang-bidang lainnya. Politik, sosial, pendidikan, seterusnya. Poin yang ketiga adalah pemberdayaan pejabat publik yang efektif dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya untuk kesejahteraan. Jadi benar-benar dimaksimalkan tuh pejabat-pejabat, bahkan saat itu semua kelebihan-kelebihan harta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh para pejabat-pejabatnya itu disita langsung sama Umar bin Abdul Aziz dan diberikan langsung kepada Baitul. Bahkan untuk memulai kebijakan itu dimulai dari diri sendiri. Jadi beliau memimpin dengan teladan. Gak sekedar memberikan perintah, tapi dimulai dulu dari dirinya sendiri. Sampai-sampai perhiasan istri beliau itu kemudian diserahkan semuanya ke Baitul. Itu menjadi percakapan yang luar biasa juga, ya, antara beliau dan istri. Wahai istriku, katanya, kamu punya perhiasan apa aja yang ada, yang berlebih lah, yang nggak dipakai. Ya banyak gitu, ada ini ada itu disebutin. Nah sekarang saya mau tanya, kamu tetap mempertahankan perhiasan itu, ya, nanti kalau mau mempertahankan nggak apa-apa, saya tambahin katanya. Tapi kamu pilih untuk tidak lagi bersama saya, ya, atau kamu sumbangkan semua itu ke Baitul Mal untuk urusan umat dan kamu tetap memilih saya. Kamu pilih yang mana? Ya tentu dong, ya, istri yang solehah, dan beliau juga terkenal sebagai support utama daripada Aziz dalam memimpin negara Islam saat khilafah saat itu, ya lebih memilih, saya lebih memilih bersama kau. Saya nggak ada perhiasan juga, luar biasa tawadhu. Jadi semua pejabat saat itu benar-benar diefektifkan dari sisi penggunaan harta, dari sisi tugasnya masing-masing, kontrolnya luar biasa. Ya kurang lebih samalah dengan Umar bin Khattab. Kalau ditelusuri ternyata ini masih bagian terah daripada Umar bin Khattab. Itu ada kisah ketika Umar bin Khattab itu berkeliling percakapan seorang anak, ya, susu, agar bisa mendapatkan banyak, ya, ingin mencampurkan susu itu dengan air biar jumlahnya banyak. Tapi si anaknya apa mau, jangan, memang nggak ada orang yang lihat, tapi Allah itu maha melihat. Luar biasa kita apa.
Mendengar hal itu, Umar besok paginya langsung bawa anaknya, nggak lama anaknya. Walau alam ini sanadnya bisa coba kita cek lagi apakah memang benar ya bahwa Umar bin Abdul Aziz ini adalah keturunan cucu daripada Umar bin Khattab ya, dari anaknya yang jangan dan tapi banyak riwayat yang mengatakan seperti itu. Sehingga memang beliau ini ya bisa dikatakan dari jalur atasnya itu memang sudah benar-benar menjaga implementasi syariah dan ketaatannya dalam syariah itu luar biasa sangat tawadhu sampai kemudian memimpin sebuah negara padahal dalam waktu singkat itu benar-benar bisa mensejahterakan seluruh masyarakat atau seluruh warga negara Islam. Di antaranya ya semua yang ada di Syam, Palestina sampai seluruh wilayah Islam. Yang keempat adalah memberikan dukungan finansial untuk ilmu pengetahuan dan pembangunan pusat-pusat pembelajaran. Jadi fasilitas-fasilitas pembelajaran itu support ya kita para ulama jangan dan seterusnya, pengelolaan air dan praktik pertanian yang berkelanjutan. Jadi sumber daya yang saat itu memang sedang bagus-bagusnya karena memang apa namanya wilayah Syam itu dikenal dengan wilayah yang sangat subur juga, ya wilayah yang sangat subur yang kemudian memiliki sumber daya pertanian yang luar biasa. Bahkan salah satu buah yang dimiliki oleh seluruh dunia itu buah tin itu adanya di Syam, yaitu di Palestina. Ya. Itu kemudian menjadi sesuatu yang dikembangkan, dibantu, disupport oleh karena untuk yang sifatnya di bawah tanah di dalam bumi itu belum tereksplor sama sekali karena saat itu kan alatnya belum secanggih sekarang sehingga minyak itu belum terdeteksi, tambang-tambang emas itu belum terdeteksi, tambang-tambang minyak lain juga terdeteksi. Kalaupun yang terdeteksi itu yang memang dia mudah aksesnya muncul di permukaan sehingga menjadi bahan daripada kita. Tapi untuk yang jumlahnya banyak itu sudah masuk era modern karena sudah ada peralatan-peralatan yang kemudian bisa mendeteksi apa yang ada dalam kandungan. Ya, sampai nanti persoalan sumber daya di Palestina itu akan terungkap ya setelah ini. Nah, pengelolaan air dan praktik pertanian yang berkelanjutan, kemudian kebijakan agraria yang adil, termasuk pengelolaan sumber daya alam, pemulihan kepemilikan kepada pemiliknya, karena pemerintahan sebelumnya itu ternyata ada beberapa hak milik masyarakat itu yang dirampas oleh negara. Namun itu kemudian dikembalikan lagi, dipulihkan lagi oleh pemerintah basis yang memang ini sebelumnya dirampas, silakan kembalikan kepada orang-orangnya agar negeri ini bisa barokah. Jangan sampai kemudian kita mentolimi rakyat dan seterusnya. Itu salah satu kebijakan dari pemerintah basis. Ya, itu ya terjadinya di Syam juga kan, pusat pemerintahnya tadi. Perhatikan kesejahteraan perempuan, ibu dan anak-anak, ya, serta memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan. Kemudian mendukung regenerasi dengan program pembayaran utang. Orang-orang gorimin ya yang punya utang, yang susah membayar utang, ya dibantu sama Baitul Mal saat itu, saking berlebihannya. Karena udah nggak ada lagi yang mau bayar zakat. Ya. Bahkan mungkin nggak ada lagi yang punya utang. Sampai para pemuda itu didorong menikah. Kalau nggak punya mahar akan dibantu oleh Baitul Mal. Coba. Saking surplusnya pengelolaan ekonomi Islam saat ini. Nah ini menjadi jejak penting juga ekonomi Islam yang ada di Indonesia, di Palestina dan sekitarnya saat itu pusatnya di Damaskus. Dan masih banyak lagi sebetulnya kebijakan-kebijakan yang luar biasa ketika ekonomi Islam itu diterapkan secara kapal. Mulai dari persoalan individu benar-benar diperhatikan, bahkan pejabat-pejabatnya itu difilter. Kalau di Islam itu untuk membuktikan pejabat dia tidak korupsi, itu diadakan pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik itu seperti apa? Ketika dia dilantik menjadi pejabat publik, maka seluruh harta kekayaannya itu dihitung. Berapa? Nah, ketika mau ada audit, itu dihitung lagi. Ada peningkatan harta kekayaan yang tidak wajar enggak? Kalau misalnya itu wajar, misalnya dihitung dari tunjangan atau mungkin dari bisnisnya dia,
dan seterusnya, itu masih wajar. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak wajar, itu langsung diambil, disita oleh negara, diberikan langsung kepada Baitul Mal untuk distribusi kepada masyarakat. Jadi sangat mudah untuk mendeteksi orang-orang yang baru dengan jajaran korup saat itu, dengan mekanisme Islam, insya Allah sangat membantu agar pejabat itu mereka lebih hati-hati, mereka hidupnya tidak glamor, ya, mereka kemudian senantiasa menjalankan amanahnya dengan baik, apalagi kalau punya sosok pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz. Insya Allah kesejahteraan masyarakat itu sangat-sangat terjaga. Nah, ekonomi Islam terus diterapkan di Syam, Yerusalem, Palestina, hingga Perang Salib. Ya meskipun dalam perjalanannya itu sampai tiba Perang Salib ini kan ibu kota Khalifah itu akhirnya sudah pindah. Sampai tadi 700-an ya, tahun 700-an itu kan 750 Bani Umayyah itu selesai. Digantikan oleh Bani Abbasiyah. Ketika Bani Abbasiyah naik, itu pusat pemerintahan Islam itu pindah dari Damaskus ke Baghdad. Ke Baghdad saat ini Irak. Udah nggak masuk lagi area Syam. Baghdad. Namun Syam ini masih tetap wilayah Islam. Ya, masih tetap wilayah Islam, otomatis ekonomi Islamnya tetap masih jalan juga di sana. Meskipun dinamika politik itu terus berlangsung, ya, ada pergantian, persaingan, bahkan ada konflik antar keluarga, antar emir saat itu yang berkuasa di Damaskus, yang berkuasa di Ashkelon, hari ini masih sudah dikuasai oleh Israel, saat ini Ashkelon itu bagian daripada Palestina. Itu yang Hebron, wilayah-wilayah yang saat ini masuk dalam apa namanya wilayah Palestina, ya, itu sebagian wilayahnya itu ada emir-emirnya tersendiri. Sampai tiba di masanya Salahuddin Al-Ayyubi, itu nanti ada persaingan antar emir juga sebetulnya. Ada emir Nuruddin Zanki, ada emir yang lain, sampai kemudian Salahuddin Al-Ayyubi ini gabung dengan Zanki, itu dibesarkan dan menjadi panglima perang, kemudian akhirnya membebaskan Al-Quds, apa namanya, Yerusalem dari kekuasaan tentara salib saat itu. Selama berada dalam pangkuan Islam kafah, Yerusalem itu damai, adil dan sejahtera karena bidang politiknya bagian daripada khilafah. Begitupun daripada bidang ekonominya, yaitu ya, kini situasi berbeda ya setelah negara Arab seperti itu menyerang. Ya, ini menjadi catatan-catatan sejarah. Jadi mencuplikan saja, karena kalau kita bahas detail panjang banget. Apalagi kalau kita bahas dari zamannya Umar bin Khattab ya, sampai kemudian akhirnya negara api itu menyerang, ya, Zionis Israel menyerang, itu panjang banget. Rentan waktunya itu bisa 1000 tahun lebih, 1100-an tahun lah, ya, kalau kita total itu. Nah itu selama 1000 tahunan lebih itu ekonomi Islam itu ya diterapkan di bumi Syam, di Syam atau di Palestina. Dan insya Allah apa namanya jejak-jejak itu juga masih dipakai oleh masyarakat Palestina, walaupun mungkin sedang dalam penjajahan gitu ya, dalam jual beli mereka itu masih benar-benar terjaga, walaupun mungkin sudah tidak 100% ya, karena sudah tidak dijaga lagi oleh sistem atau negara. Nah ini sejarah atau peta berkurangnya wilayah Palestina yang dirampas oleh penjajah Zionis Israel Anatullah dari 1917. Ini masih utuh Palestina, ya. Israel itu cuma satu titik saat itu, cuma satu titik di beberapa tempat. Tapi Masya Allah ya, perkembangan rampasannya itu sampai akhirnya berbalik dari yang tadinya itu dominasinya adalah wilayah kita, wilayah Islam, sampai kemudian dirampas sedemikian rupa. Ya, yang biru ini nih kemudian menjadi wilayah Israel sekarang. Ya, yang menjadi daerah aman itu di West Bank yang ada di sini. Kemudian ya yang Gaza ini menjadi bulan-bulanan nih, karena mereka nggak mau. Kenapa yang West Bank ini cenderung aman? Karena mereka lebih longgar. Mereka mau diplomasi untuk menerima solusi dua negara. Gitu. Tapi kalau Hamas, Gaza ini benar-benar nggak mau, harga mati, nggak mau terima solusi dua negara. Solusinya itu kalau Israel pergi dari bumi Palestina, dari bumi Syam, ya. Jadi seperti itu.
Ini peta jalur Gaza ya, yang warna putih ini. Jadi tinggal sedikit banget ini. Kalau mungkin di konteks kita di Indonesia cuma kayak satu kecamatan aja. Ya. Cuma satu kecamatan aja, ini pun diberi tembok yang luar biasa tinggi. Jadi penjara terbesar di dunia hari ini itu adalah Gaza. Memiliki 8 pintu, 1 pintu Rafah menuju Mesir, 7 pintu lainnya menuju Israel. Lewat perjanjian Camp David, ya, pintu Rafah ini hanya boleh dibuka atas izin Tel Aviv dan Washington yang ada di Mesir. Ya, padahal saudaranya sendiri. Negeri Muslim, tapi ada satu pintu untuk masuk ke Gaza. Untuk buka pintunya itu harus izin ke Israel dan Amerika, Tel Aviv dan Washington. Jadi benar-benar secara politik itu benar-benar dibatasi, apalagi secara ekonomi. Ya, kita bicara soal ekonomi setelah penjajahan itu, wah, Masya Allah, jauh banget dari kata sejahtera. Ya, untuk bisa makan aja itu luar biasa tuh ya. Tapi alhamdulillah ada aja support dari negeri-negeri tetangga yang memang mereka masih peduli dengan Israel. Apakah itu melalui terowongan, melalui jalur laut, dan seterusnya. Nah, ini gambaran penguasa-penguasa negeri Arab ya, nation state, United Nation, PBB, dan Israel itu sendiri. Jadi mereka mandi darah, ya, ilustrasinya kayak gitulah. Update terkininya ini kemarin ya, 22 November sudah ada 14.000 yang syahid di situasi di Gaza. Kemudian Hamas mengungkap korban tewas itu akibat perang di Gaza sekitar 12.300 ya. Di AFP 5.000-nya itu anak-anak, jadi lebih banyak anak-anak yang meninggal ya. 3.300 korban jiwa dan merupakan perempuan. Kemudian pemerintah Hamas melaporkan ada 30.000 orang mengalami luka-luka dan seterusnya. Tapi insya Allah ya, janji Allah dalam Quran Al-Baqarah 194, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bahwa dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Mereka masih hidup. Sebenarnya mereka hidup tetapi kamu bal ahya'u walakin la tash'urun. Insyaallah mereka hidup sebagai syuhada ya. Dan semoga menjadi inspirasi kesadaran bagi seluruh umat kemudian bisa bersatu bebaskan Palestina dan juga negeri muslim lain yang hari ini masih terjajah. Nah, itu gambarannya terkait dengan jejak tadi ya. Nah, bagaimana dengan kekinian, data kekinian, itu ternyata ada harta karun besar di Palestina. Sumber daya alam yang melimpah. Ya, ini mungkin menjadi faktor lain kenapa akhirnya dulu mereka menggaungkan solusi dua negara. Israel itu ingin solusi dua negara agar mereka bisa diakui. Ya. Tapi belakangan itu mereka udah nggak mau lagi solusi dua negara. Mereka ingin menguasai seluruh wilayah Palestina. Dan itu lebih parahnya lagi didukung oleh PBB. Jadi karena memang PBB yang melahirkan Israel di sana, yang meresmikan adanya Israel itu PBB. Jadi kalau ada Muslim yang masih berharap sama PBB, dia tak sejarah. Dia nggak ngerti penderitaan saudara kita di sana. Ada harta karun di Palestina. Kita coba lihat. Datanya seperti ini. Ya. Pada 1938, seorang geolog bernama A. Bone ya, mempublikasikan riset Natural Research of Palestine. Dia menyebut ada 3 sumber daya alam potensial di wilayah Palestina. Yang pertama sumber daya air. Di Timur Tengah yang terkenal kering, kerontang, air adalah sumber kehidupan yang tak. Hanya berkat air masyarakat bisa sejahtera dan negara bisa. Ini untuk mendapatkan air bersih sebetulnya sangat mudah di Palestina. Cuma gali air sumur. Gali sumur aja mereka bisa dapatin air bersih. Berbeda dengan wilayah-wilayah negeri Timur Tengah lain. Sehingga ini menjadi satu kekayaan tersendiri bagi si peneliti. Kemudian hasil hutan. Ya, soal ini Bone tidak menjelaskan panjang lebar. Pasalnya hasil hutan di Palestina hanya digunakan untuk kepentingan lokal. Salah satunya soal irigasi dan penahanan erosi dan seterusnya. Jadi memang secara hutannya itu banyak kemudian bisa digunakan untuk sumber daya mungkin tadi ya irigasi untuk kemudian bangun membantu peralatan pertanian dan seterusnya. Bahkan sumber daya tanaman lainnya itu banyak seperti semangka yang kemarin rame itu kan sebetulnya salah satu unggulan yang dimiliki oleh Palestina. Ketika panen raya itu mereka memiliki buah semangka yang dan di antara lainnya juga adalah ada buah tin yang tidak dimiliki oleh wilayah lain. Seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya mineral.
ahli geologi itu menyebut Palestina tidak diberkahi dengan kekayaan mineral yang dimiliki. Di sana memang banyak ditemukan kapur, basal, tembaga, mangan, dan aspal yang kala itu nilai ekonomi tidak begitu baik. Ya. Namun, ada satu sumber daya yang sangat potensial, yaitu minyak. Dan dalam riset Bone menuliskan struktur geologi Palestina menunjukkan bahwa minyak bumi dan produk sejahtera dapat dan produk sejenisnya dapat ditemukan di beberapa tempat dalam jumlah yang bukan secara. Nah, di saat Bone memaparkan kata kunci menguntungkan secara ekonomi ini, artinya minyak bumi tersebut apabila dikelola dengan baik bisa membuat Palestina bisa mencapai kesejahteraan. Apalagi ketika riset terbit semester 8 sudah ada negara yang kaya raya berkat eksploitasi minyak bumi seperti Amerika, Iran, dan lainnya dan seterusnya. Yang kemudian kelak menjadi negara kaya raya kalau misalnya minyak ini benar-benar dikelola dengan baik. Jika mengacu pada kasus tersebut, maka Palestina harusnya bisa mengasih yang sama. Harusnya bisa menjadi sama. Tapi tidak lama setelah penelitian ini, ya, ini tahunnya 1948, aneksasi dimulai. Ya, aneksasi dimulai, sehingga terjadilah perampasan harta karun. Sejak penjajahan pertama Israel dilakukan, PBB ya, memberikan laporannya tahun 2019, penduduk Palestina mulai kehilangan kendali dan kepemilikan sumber daya alam, khususnya pasokan atas harta karun air, dan beberapa macam sumber daya alam lagi yang lain ya. Otoritas Israel secara nyata mengikat air Palestina. Dalam laporan Human Rights Watch, permintaan tersebut secara sah melanggar hukum internasional yang melarang pengambil alihan sumber daya wilayah lain demi keuntungan sendiri. Meski begitu, tetap saja Israel tak ya gimana mau mundur, orang PBB itu adalah bapaknya kan. Bahkan dalam catatan Amnesty International 1967 Israel secara sadar mencabut hak warga Palestina atas air. Jadi udah nggak boleh lagi pakai air warga Palestina, dikuasai oleh Israel. Padahal itu sumber daya yang sangat-sangat penting bagi Israel, bagi Palestina saat ini. Satu-satunya cara praktis tindakan ini membuat sekitar ratusan komunitas Palestina tidak memiliki akses terhadap air bersih, sekalipun bisa terakses, airnya kecil sekali dan berkualitas sangat buruk, dan ini terus berlangsung. PBB, dampak dari kebijakan ini membuat ekonomi Palestina tidak tumbuh, sektor pertanian dan industri hancur lebur. Dan satu-satunya cara agar rakyat bisa memperoleh air bersih itu melalui pembelian. Jadi mereka harus beli. Air mereka dirampas, untuk mendapatkannya harus beli. Pada titik inilah PBB menyebut Israel melakukan bisnis karena melihat peristiwa ini menjadi pasar menarik bagi ekspor. Cuma menyebut saja nih PBB, tapi tidak bisa berbuat banyak. Ya karena memang ini dia yang pelihara. Dia yang kemudian menumbuh suburkan Israel di tanah Palestina, di tanah bumi Syam. Bahkan ya ini data-data lainnya, masalah ini hanya persoalan air, belum lagi soal minyak bumi yang seiring berjalan waktu terbukti bahwa di tanah Palestina ada minyak bumi berlimpah. Menurut laporan USGS, di bawah tanah Palestina kedalaman 1.000 sampai 6 km bisa ditemukan minyak dan gas bumi dalam jumlah besar. Nah ini lokasinya ini sekitar kandungannya sekitar 1,7 miliar barel minyak dan 122 triliun kubik gas yang bisa diatur. Dan masih banyak lagi penemuan sumber daya alam lainnya yang kemudian dirampas oleh penjajah Zionis Israel. Nah, ini update-update terkait sumber daya ekonomi yang ada di Palestina. Di zaman sebelum penjajahan, di zaman masih bumi Syam, semua itu Palestina, mungkin hal-hal ini belum kedeteksi. Ya, karena memang saat itu belum ada alat canggih. Itu bisa mendeteksi kandungan bumi yang sampai kedalamannya 6.000 meter ke dalam. Ya, sehingga dalam penerapan ekonomi syariah pun ya masih terkait dengan perdagangan, terkait dengan syirka, terkait dengan kerjasama bilateral antar negara, dan seterusnya. Soal pengelolaan ini memang belum ada saat ini. Walaupun ada masih terbatas. Di zaman Nabi itu ada garam, tambang garam itu yang tampak di permukaan. Walaupun ada tambang-tambang emas, itu pun juga yang tampak di permukaan, bukan yang ada dalam tanah. Hari ini kalau kita mau total seluruh kekayaan negeri-negeri muslim itu sangat luar biasa sekali. Termasuk di Indonesia kan. Dan insya Allah semua kekayaan alam itu ada aturannya dalam Islam. Dalam ekonomi Islam itu ada begitu komplit aturan-aturan. Nah inilah yang kemudian menjadi problem, ya, menjadi problem kita hari ini. Jejak-jejaknya tadi kita sudah tahu secara makronya luar biasa.
Ternyata itu zamannya Umar bin Abdul Aziz, ketika nggak ada satu orang pun yang mau menerima zakat, itu terjadi pusatnya di bumi Syam. Pusatnya di Damaskus, tapi Palestina itu bagian daripada bumi Syam. Artinya ya, seluruh wilayah Muslim saat itu dengan ekonomi Islam itu luar biasa sejahteranya. Sampai orang terima zakat aja itu malu. Gitu. Mereka pengennya mau zakat, bukan mau terima zakat. Sampai bingung, ini kelebihan harta Baitul Mal ini mau diberikan ke siapa? Itu Umar bin Abdul Aziz bingung. Sampai buka program, siapa yang punya utang dibayarin semua. Siapa yang belum nikah, pemuda dikasih mahar biar segera nikah dan seterusnya. Kalau memang problemnya mahar dan seterusnya. Jadi luar biasa jejak-jejak ekonomi Islam. Dan semua itu nggak akan terjadi kalau politiknya juga masih seperti sekarang kita tersekat-sekat ya, nasionalisme, kemudian persoalan cabang aja kita masih ribut ya dan seterusnya. Jadi PR kita masih besar masih banyak. Nah, apa yang harus dilakukan oleh umat saat ini ya penting terus dipahamkan bahwa perseteruan hakiki umat Islam bukan hanya dengan Yahudi atau bukan hanya dengan negara Israel, melainkan juga dengan negara-negara imperialis yang memunculkan krisis ini di tengah-tengah umat Islam termasuk PBB, OKI dan sejenisnya tetap mengobarkan jihad sebagai satu-satunya jalan untuk mengusir Yahudi dan Palestina karena memang nggak ada bahasa yang terbaik selain bahasa perang Israel. Itu satu-satunya jalan untuk mempertahankan kondisi perang secara terus-menerus terhadap musuh kaum muslimin dengan tidak melakukan perjanjian apapun. Jadi nggak boleh, meskipun itu perjanjian dua negara itu nggak boleh sama sekali. Itu wajib bagi kita untuk menolak. Kalau kita pengen bersatu dan ingin mengalahkan Israel, kemudian memulihkan kembali hak-hak yang menjadi saudara-saudara kita di Palestina. Nubuah Rasulullah SAW tentang akhir riwayat Yahudi, ya, tidak akan tiba hari kiamat hingga kaum muslim memerangi orang-orang Yahudi dan membunuh mereka sehingga orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon pun, kemudian batu dan pohon itu berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, orang Yahudi ini ada di belakangku, kemarilah bunuh dia. Sampai batu-batu dan pohon pun mengatakan seperti itu. Kecuali Gorkot, karena ia adalah pohon orang Yahudi. Makanya saat ini mereka menanam pohon Gorkot banyak-banyak. Ya. Mereka aja masih percaya hadis kita loh. Mereka percaya hadis kita bahwa di akhir zaman nanti yang bisa menyelamatkan mereka itu adalah pohon Gorkot. Sehingga diperbanyaklah pohon itu saat ini ditanam beberapa wilayah di titik Israel untuk mengantisipasi hadis ini benar atau enggaknya. Jadi mereka aja yakin dengan hadis kita. Kenapa kita enggak yakin? Dia bisa bersatu, bisa musnahkan mereka dari bumi Palestina dan Indonesia. Nah, sehingga solusi bagaimana agar ekonomi Islam itu di Palestina bisa kembali pulih, bisa kemudian sumber daya alam itu bisa diambil alih kembali, maka nggak ada lain. Kita hanya bisa berharap kepada institusi khilafah sebagaimana tadi Umar bin Abdul Aziz, kemudian mengatur kesejahteraan masyarakat di bumi Syam termasuk Palestina dan seluruh dunia saat umat Islam hanya bisa berharap pada khilafah. Masa di mana ekonomi Islam mesejahterakan Palestina dan seluruh umat Islam saat ini. Jadi ini menjadi agenda besar kita ke depan. Jadi visi bersama kita ke depan tinggal bagi tugas aja. Kita bagi tugas bidang apa masing-masing fokus. Nah, sebagaimana juga khutbah Amir Syuhada, Syekh Ahmad Yasin ini pendiri Hamas. Ya. Umat ini tidak akan pernah memiliki kemuliaan dan meraih kemenangan kecuali dengan Islam. Tanpa Islam tidak pernah ada kemenangan, kita selamanya akan selalu berada dalam kemunduran sampai ada sekelompok orang dari umat ini yang siap menerima panji kepemimpinan yang berpegang teguh dengan Islam, baik sebagai aturan, perilaku, pergerakan, pengetahuan maupun jihad. Inilah satu-satunya jalan. Pilihlah oleh Anda Allah atau binasa. Jadi cuma dua itu pilihan menurut Syekh Ahmad Yasin. Nah, kalau Islam kafah adalah solusi tuntas, namun itu jangka panjang, apa solusi jangka pendeknya? Ya, maka solusi jangka pendeknya menurut Prof. Dr. Abdul Fattah Al-Awaisi, beliau adalah orang asli Palestina, ya, ahli Baitul Maqdis juga. Kami tidak perlu uang Anda, kami juga tidak perlu Anda hadir di sini. Tapi yang kami perlukan adalah kepala Anda, pikiran Anda untuk berkomitmen 100% pada keselamatan Baitul Maqdis, yaitu dengan belajar tentang wajibnya menjaga Baitul Maqdis dan dakwahkan kepada seluruh umat Islam, sehingga apapun yang Anda lakukan untuk Palestina ada value. Artinya bukan berarti kita nggak boleh mengirim uang, bukan berarti kita nggak boleh mengirim obat-obatan atau hadir di sana. Tapi harus ada value lebih, yaitu dakwah itu. Kesadaran umat itu lebih penting.
agar umat Islam ini bersatu dan bisa menyelamatkan Baitul Maqdis secara tuntas, dan bukan angin-anginan saja, perjanjian diserang lagi, perjanjian diserang lagi. Memang nggak ada lain solusinya selain daripada persatuan umat Islam dalam syariat. Nah, ini gambaran Baitul Maqdis. Ya. Insya Allah ekonomi Islam yang menjadi ilmu yang kita pelajari di mazhab Hampara, Istilah Hampara maupun Qor Isaac, karena itu adalah kolaborasi, itu lahirnya dari sini juga. Artinya dirumuskannya dari sini juga oleh Syekh Taqiyuddin Nabhani di Barat, di sini halaqah pertamanya. Awal mula dakwah tentang pentingnya khilafah, pentingnya ekonomi Islam, pentingnya politik Islam, pentingnya semua aturan Islam itu diawali di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Jadi sanad ilmu kita juga nyambung ke sana. Kemudian menjadi tanggung jawab kita secara moral, bahwa kita punya kewajiban lebih, karena secara keilmuan ternyata kita nyambung sanadnya sampai ke sana. Nah, untuk bisa membebaskan Palestina dari penjajahan dan mengembalikan kejayaan ekonomi Islam, hal utama yang perlu dilakukan umat Islam adalah bebaskan belenggu pemikiran yang hari ini melemahkan umat, yaitu sekularisme, demokrasi, kapitalisme, dan nasionalisme. Kapitalisme kenapa kita hijaukan? Karena ini yang kita pilih. Ya, silakan. Tapi secara umumnya juga semuanya kita menjadikan bahan dakwah kita. Namun secara gerak, secara jamaah, secara institusi, Istilah Hampara dan kemudian Qor Isaac ya mengambil peran perjuangan pada dakwah ekonomi Islam. Untuk mencapai tujuan besar mesti ada persatuan dan kekompakan umat dalam perjuangan, termasuk berbagi tugas dalam peran dakwah, melanjutkan kembali kehidupan Islam. Ya silakan memilih bidang perjuangannya masing-masing, politik, sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Namun tetap dalam satu visi utama, yaitu bagaimana agar syariat kafah bisa diterapkan untuk seluruh umat Islam di dunia, sehingga kehidupan Islam yang dulu hilang bisa kembali pulang ke pangkuan umat. Bismillah wa insya Allah fajar kemenangan Islam sudah dekat. Ya, tinggal kita pilih kontribusi kita. Itu saja barangkali wallahualam bishawab. Selanjutnya ada informasi-informasi yang perlu disampaikan oleh host. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, luar biasa ini. Kita sudah menyimak bersama bagaimana jejak ekonomi Islam di Palestina dari abang saya, Abang Ali Akbar, senior di kampus STI Hampara. Masya Allah, barakallahu fiik, Abang. Kemudian kita sudah mendengar berbagai hal ya, terutama bagaimana kita sebagai kaum muslimin juga perlu membebaskan saudara-saudara kita di Palestina yang dirampas hak dan kekayaannya oleh Zionis begitu. Baik, insya Allah ya, kita akan melanjutkan diskusi sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu kita akan sedikit ada jeda pariwara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STI Hampara ini adalah kampus yang ingin memadukan dua potensi besar pendidikan, yaitu pendidikan umum ekonomi dan pendidikan di pesantren. Kita padukan menjadi kampus yang berpesantren. Demikian juga dalam kurikulumnya. Kita ingin mengembangkan ekonomi Islam yang kafah. Kita sebut dengan ekonomi Islam mazhab Hampara. Oleh karena itu, untuk mencapai keinginan dan cita-cita itu, terus terang kita memang membutuhkan dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian. Khususnya juga dukungan dari aspek moral dan material. Oleh karena itu kita membuka seluas-luasnya kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin berkontribusi untuk pengembangan pendidikan di STI Hampara, silahkan menghubungi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من سينجو بالحب اليقين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan kakak-kakak sekalian diberkahi Allah, khususnya kakak alumni STI Hampara. Alhamdulillah kami dari siswa Hampara memproduksi dua
desain batik khas Hamfara yang nanti memang keuntungannya 100% untuk pembangunan dan pengembangan kampus di Hamfara. Dan desain batik Hamfara ini adalah donasi atau wakaf ya dari teman-teman khot, khususnya Batiki Jannati ya, ada Ustadz Aruman dan juga Ustadz Nudio. Nah, ini salah satu desainnya, ini desain batik Hamfara A yang kemudian motifnya sangat filosofis sekali, ada gambar gedung Siti Hamfaranya ya, dan juga ada beberapa makna lainnya. Nah, ini lebarnya 1,15 meter. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin mau mendapatkan batik, nah ini batik Hamfara. Nah, nanti paketannya, detailnya, penjelasannya ada di caption ya. Yang jelas dalam video ini ya, saya menampilkan seperti apa batiknya. Nah, ini kayaknya halus dari katun, karena ini juga hasil printing ya, sangat filosofis sekali. Ini yang warna hijau ya. Dan insya Allah keuntungan 100% untuk pembangunan pengembangan kampus di Hamfara. Nah, jadi insya Allah beli batik ini ya, dapat energi dakwah ekonomi Islam, dan yang kedua insya Allah pahala investasi atau pahala jariah. Nah, ini yang desain B. Nah, desain B ini juga luar biasa motifnya ya, sama katun printing ya. Desainernya juga jam terbangnya tinggi ya, Ustadz Aruman dan juga Ustadz Demirio. Nah, ini gambarnya peta dunia. Nah, peta dunia harapannya ke depan dakwah ekonomi Islam bisa menyeluruh ya. Jadi memang semangat dari ST Hamfara dalam membumikan dakwah ekonomi Islam. Nah, ini yang desain B. Nah, bagaimana cara mendapatkannya, detailnya seperti apa? Nah, nanti silakan dibaca di caption. Sekali lagi, dapatkan batik khas Hamfara ini, bisa insya Allah mendapatkan pahala jariah juga, karena keuntungan 100% untuk pembangunan dan pengembangan kampus di Hamfara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kita sudah melewati jeda pariwara, insya Allah. Peserta Ta'lim Online Hamfara, rahimakumullah. Kita selanjutnya akan berdiskusi ya. Baik, ini sebenarnya sudah ada pertanyaan, Bang Ali, dari Bapak Suhendar Ridwan. Ustadz, izin mau tanya, untuk perkembangan terbaru termasuk klaim atas air hujan oleh pemerintah Israel ya, dan Netanyahu, bahwa rakyat Palestina tidak diperbolehkan menggunakan air hujan karena itu diklaim untuk milik Israel. Bagaimana menurut hukum Islamnya? Justru harus diabaikan karena sumber daya alam itu kan memang, apalagi kalau dikembalikan ke siapa pemilik asli daripada tanah Palestina kan, itu dari Muslim, dan bagian daripada tanah Khorasان yang dibebaskan oleh Umar saat itu, ada di Hidat Maria, kemudian dibebaskan kedua kalinya oleh Sulaiman Al-Ayyubi. Jadi semua sumber daya alam termasuk air hujan yang ada di sekitar itu yang milik Palestina. Israel nggak ada hak melarang-larang. Kalau hukum Islamnya seperti itu. Justru mereka itu yang harus diusir. Ya, nggak boleh pakai air, nggak boleh pakai bangun rumah di situ, nggak boleh kemudian memanfaatkan semua sumber daya alam yang ada di bumi Palestina. Itu justru mereka yang nggak boleh, bukan malah sebaliknya. Kalau hukum Islamnya seperti itu. Ya, walau alam bisa. Ya, baik. Insya Allah, Bapak Ibu sekalian bisa on mic atau melalui chat untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa langsung ditanyakan oleh Bang Ali Akbar. Silahkan. Iya, Bang Ali. Ini mengenai berbagai hal ya, terkait ini ada ceasefire ya kalau istilahnya kemarin itu, atau gencatan senjata yang baru dimulai. Ini menurut Abang Ali bagaimana sih ke depannya saudara-saudara kita di Palestina? Apakah akan seperti dulu gitu? Mungkin yang hanya sementara terus juga akan diterobos lagi, digenosida lagi begitu, Bang?
Untuk update gencatan senjata yang terbaru itu memang sifatnya sementara, memang sudah ditetapkan kemarin bahwa di gencatan yang terjadi itu kurang lebih sekitar 4 hari kalau nggak salah ya. Dan memang dari pihak Hamas itu kalau memang gencatan senjata itu dimanfaatkan untuk negosiasi yang bertawar-menawar soal solusi dua negara itu, Hamas tetap menolak tegas itu, nggak mau menerima solusi. Hamas yang mereka mau adalah bagaimana caranya agar Israel itu bisa pergi dari bumi Palestina. Jadi sifatnya memang sementara, bisa jadi setelah 4 hari itu selesai akan terjadi lagi perang. Kenapa kemudian akhirnya Hamas menerima gencatan senjata itu? Ya karena tadi untuk mengevakuasi warga yang jadi korban, ya, mengobati mereka-mereka yang kekurangan obat-obatan, karena kan rumah sakit juga ikut dibombardir. Ya, untuk kemudian memulihkan kembali persediaan-persediaan yang ada di Hamas itu sendiri barangkali ya, sehingga memang perlu ada gencatan senjata, terutama urusan untuk warga sipil. Karena sudah betul-betul darurat ya, mau nggak mau itu harus diterima. Tapi Hamas sepakat itu bukan berarti perang selesai. Ya. Otomatis berarti akan ada lanjutan. Ini kurang lebih seperti itu. Iya, baik. Itu dia kemudian pertanyaan berikutnya ya, Bapak Ibu sekalian. Serta taklim, ya silakan dari Bapak Zia. Ibu Sia. Ayo, Bu Zia. Ya, silakan. Bu Zia, Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang dibolehkan keluar dari daerah peperangan Gaza itu orang sipil atau orang sipil tapi nggak laki-laki gitu loh. Karena saya pernah dengar katanya siapa yang meninggalkan daerah peperangan atau ada pelarangan gitu loh, yang meninggalkan daerah yang sedang berperang, seperti daerah yang sedang terkena wabah, itu dilarang penduduknya keluar dari tempat itu. Itu mohon penjelasannya tuh bagaimana Ustadz. Terus yang kedua, kan katanya nih banyak juga beredar ya bertimpang siur. Kita tuh katanya Jordania itu sudah mulai mengirim bantuan semacam kayak militer lah, katakanlah dalam bentuk militer. Ya, kapal gitu. Terus Mesir juga udah membuka. Itu sebenarnya kita ini kemana ya bisa mendapatkan berita terupdate tapi yang nggak non-hoax gitu loh, bukan hoax gitu loh, jadi yang benar gitu. Dan karena itu kita perlu juga supaya kita juga bisa menyebarluaskan kembali gitu, memberitahukan ke saudara kita itu jangan, sudahlah kita tuh umat tuh bersatu gitu loh, satu informasi juga, informasi yang benar gitu, seperti itu. Demikian gitu aja Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, Mas Adra. Ya, silakan Bang. Ini menjadi pertanyaan yang terakhir juga dan bisa closing statement nanti. Baik. Ya, makasih pertanyaannya Bu Zia. Masih juga sudah berpartisipasi untuk kehadirannya. Yang pertama tadi soal hukum meninggalkan medan jihad. Karena memang sebetulnya untuk semua warga yang ada di daerah konflik, ya, terutama yang memang sedang dijajah, itu hukumnya fardu ain. Fardu ain untuk ikut berjihad. Namanya jihad difai ya, untuk mempertahankan atau defensif lah, pertahankan wilayahnya agar tidak jatuh kepada tangan musuh. Namun memang ada beberapa pengecualian juga, ya, mereka yang memang tidak bisa ikut berperang, anak-anak ya, ibu-ibu atau mungkin orang-orang tua lansia yang memang tidak punya skill untuk berperang atau memang secara situasinya juga kekuatannya tidak memadai ya, karena mungkin masih kecil atau mungkin ibu-ibu yang belum terlalu banyak latihan untuk berperang atau mungkin orang-orang tua, ya itu dibolehkan kemudian bisa meninggalkan lokasi perang. Bahkan di zaman Nabi pun kan
itu memang nggak semua orang disuruh berangkat. Ada juga yang memang ditugaskan untuk tugas lain yang lebih penting. Bahkan untuk sekedar belajarnya juga itu menjadi bagian penting daripada jihad. Begitupun kita yang berada jauh dari Palestina, kita mendakwahkan pentingnya persatuan, kita mendakwahkan pentingnya jihad di sana, pentingnya khilafah di sana. Itu bagian daripada jihad juga. Dalam beberapa kitab fikih itu disampaikan seperti itu. Bagian daripada jihad kita yang jauh-jauh itu adalah kita berdakwah semaksimal mungkin. Nah, nyambung ke pertanyaan kedua, berarti kita memang harus gencar mengopinikan terkait solusi tuntasnya, terkait dengan bagaimana agar konflik-konflik yang terjadi di seluruh negeri-negeri Muslim, tidak hanya soal Palestina, karena kan konflik ini bukan hanya sekedar Palestina yang mengalami, hanya memang yang paling besar di Palestina. Jadi ini salah satu saja sebetulnya, salah satu daripada masalah umat. Ya, baru-baru kan kita dapat kabar juga Rohingya, ya, yang terlantar, terlunta-lunta di kapal di dekat Nangro Aceh Darussalam sana. Ya, mereka nggak bisa kemana-mana karena nggak diakui lagi oleh negaranya. Kita mau bantu mereka, kita terpentok oleh batas-batas nasionalisme. Jadi kita mau bantu saudara kita itu malah jadi nggak boleh hanya gara-gara karena mereka bukan Indonesia. Ya kan? Orang Malaysia pun mereka nggak bisa bantu hanya gara-gara mereka bukan Malaysia, bukan Singapura, bukan apalagi negara bangsa-bangsa yang ada di sekitar sini. Itu nggak bisa melakukan apapun karena bukan bagian daripada negaranya katanya begitu. Padahal dia Muslim, kasihan. Nah ini menjadi masalah lain juga akhirnya. Ya sehingga kita share pun harus terarah strateginya gitu. Nggak hanya sekedar share, meskipun mungkin tadi informasinya valid, tapi ya kita harus tahu yang kita share itu kira-kira dampaknya apa. Ya, secara politisnya apakah membangkitkan kesadaran atau ternyata malah mengalihkan pada solusi yang lain. Nah itu juga penting itu. Harus ada strategi. Informasi-informasinya ya sebetulnya banyak ya. Di Telegram itu ada channel-channel yang memang dia informasi akurat masuk dari sana, dari Hamas ya, dari teman-teman yang bisa apa namanya dipercayalah informasi. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Adapun closing statementnya bahwa hari ini problem umat itu sangat banyak ya. Palestina iya benar itu problem kita juga, tapi jangan sampai kita melupakan problem kita yang lain. Artinya kita harus bisa memposisikan semua problem yang diderita umat hari ini bahwa semua itu karena tidak diterapkannya syariah secara kafah. Karena tidak ada institusi, tidak ada negara yang menaungi keamanan kita semua. Akhirnya ya seperti sekarang nasib kita ini kemudian terjadi lagi kan di Bitung. Ada masa pendukung Palestina diserang oleh masa pendukung Israel sampai ada yang meninggal tuh. Jadi Indonesia kasihan. Itu saja barangkali ya jadi tugas kita untuk belajar lebih banyak lagi, untuk berdakwah lebih banyak lagi, dan juga mengopinikan lebih sering lagi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini kita sudah luar biasa ya pada Ahad sore ini kita insya Allah diberkahi karena dalam mengikuti taklim online Hamfara ini ya, insya Allah kita juga mengetahui update terbaru bagaimana saudara-saudara kita di Palestina dan juga bagaimana kita sebagai kaum muslimin untuk selalu bersatu dan juga melawan musuh-musuh Allah ya, insya Allah. Baik, jazakallah khairan Bang Ali sudah berkenan hadir di taklim online Hamfara. Semoga Bang Ali sekeluarga selalu diberikan kemudahan dalam kebaikan, kesehatan, dan juga rezeki yang berlimpah serta keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Dan juga para peserta, insya Allah semoga doa terbaik juga untuk Bapak, Bunda, Kakak sekalian. Insya Allah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga kemudian selalu dimudahkan dalam segala urusan kebaikannya. Amin Allahumma amin. Baik, jazakumullah khairan. Saya Andre, pamit undur diri sebagai moderator. Insya Allah kami mengingatkan dari Ziswa Hamfara, ya ini lembaga yang selalu mensupport bagaimana pembangunan dan pengembangan STI Hamfara untuk mengingatkan Bapak Ibu sekalian, semoga bisa melakukan atau bisa berpahala investasi ya di sini di STI Hamfara sebagai
pengembangan dan juga untuk memperjuangkan bagaimana eksisnya dakwah ekonomi Islam di STI Hampara. Begitu, baik. Jazakumullah khairan. Sekali lagi kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, begitu. Alhamdulillah, saya pribadi pamit undur diri dan mohon maaf jika banyak salah kata, dan kepada Allah, saya dan STI Hampara dan juga berbagai pihak lainnya kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah. Wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Bang Ali. Jazakallah khairan, jazakallah.